Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Haji Putra Arifin dari Universitas Mulia, jurusan Teknik Informatika. Saya akan membahas UTS tentang arsitektur komputer, berjumlah 5 soal besertai sumber jawaban. Pengertian arsitektur komputer dan organisasi komputer. Di sini ada setiap arsitektur komputer itu ada misalnya 3 sumber, dan organisasi komputer juga ada 3 sumber. Untuk yang pertama, sumber dari Alvin Yuan Pratama 2020, organisasi arsitektur komputer dengan penerbit Alvin Publisher, menjelaskan bahwa konsep arsitektur komputer adalah sebuah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Dan selanjutnya Sriani MKOM 2020, arsitektur dan organisasi komputer, penerbit Diktat. Dia menjelaskan pengertian arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Untuk selanjutnya Abdurrahman SM 2008, Informatika, penerbit Informatika, menjelaskan bahwa konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Dengan kata lain, arsitektur komputer merupakan suatu ilmu tentang bagaimana cara interkoneksi di antara berbagai jenis komponen perangkat keras atau hardware supaya akan melahirkan suatu komputer untuk melengkapi keperluan fungsional, kinerja, dan juga target keuangannya. Lanjut. Untuk organisasi komputer sama dari 3 sumber. Untuk yang pertama, Alvin Yuan Pratama 2020, organisasi arsitektur komputer atau penerbit Alvin Publisher. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam menyelesaikan aspek arsitekturnya. Dan yang kedua, Sriani MKOM 2020, arsitektur dan organisasi komputer, penerbit Diktat, menjelaskan bahwa bagian yang terkait dengan erat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun dan sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Lanjut. Organisasi komputer yang bersumber dari Abdurrahman SM 2008, Informatika, dan penerbit Informatika, menjelaskan bahwa bagian yang terkait dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dan merealisasikan aspek arsitekturnya. Lanjut. 2. Jelaskan perbedaan utama antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Nah, ini dapat saya jelaskan. Perbedaan utamanya adalah organisasi komputer, bagian yang terkait dengan erat dengan unit-unit operasional, contoh teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal kontrol. Untuk arsitektur komputer, atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, contoh set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, dan AKKSNIO. Bersumber dari Nur Siti Halimah ST 2015, teknik dasar komputer, penerbit Rasibok. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca untuk di slide, jelas sekali ya. Ini saya untuk mempersingkat waktu saja. Saya membahas yang penting-pentingnya saja. Untuk nomor 3, sebutkan apa saja struktur utama komputer dan jelaskan fungsinya. Struktur utama komputer ada 4, yaitu CPU atau Central Processing Unit, 2 memori, storage, input atau output. Ya, ini contohnya ada untuk input ya. Ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan pen input. Untuk outputnya sendiri ada printer, ada monitor, dan ada proyektor. Di sini untuk output sering kita jumpai di kantoran dan di sekolah. Fungsi utama untuk komputer itu adalah untuk pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan kendali. Untuk pengolahan data dilakukan oleh sebuah software yang berfungsi mengolah kumpulan data di mana dari data yang diolah dan akan menghasilkan sebuah informasi. Untuk penyimpanan data, fungsi komputer sebagai penyimpanan data menyimpan atau mengamankan data yang sudah diolah di atas. Pemindahan data adalah proses mengirimkan atau menerima data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Kendali, komputer akan bekerja saat seorang atau pengguna memasukkan perintah ke dalam sistem komputer. Semua tadi itu bersumber di Sulindawati MKOM 2020, modul ajar organisasi dan arsitektur komputer. Untuk penerbitnya yaitu WO Code.
Nomor 4, sebutkan apa saja struktur utama dari CPU dan jelaskan masing-masing fungsinya. Terdapat ada 4 komponen utama penyusun CPU, yaitu aritmatika analogit ALU, control unit, register, dan CPU interconnection. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di layar ya, ada di penjelasannya seperti itu. Komponen internal CPU atau aritmatika analogit ALU, yaitu arithmetic unit atau unit aritmatika, bertugas untuk menangani pengolahan data yang berhubungan dengan perhitungan. Dan boolean logic unit atau unit logika boolean, bertugas menangani berbagai operasi logika. Control unit atau unit kendali mempunyai tugas untuk mengendalikan operasi CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komponen dalam melakukan fungsinya masing-masing. Untuk register, media penyimpanan inter CPU digunakan untuk proses pengolahan data. Dua memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah data untuk pengolahan selanjutnya. CPU interconnection merupakan suatu sistem koneksi yang terkoneksi dan bus menghubungkan komponen inter CPU dengan bus-bus internal CPU. Untuk fungsi CPU sendiri dapat kita baca seperti ini. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimaksudkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, joystick maupun mouse. Untuk penjelasannya untuk lebih jelasnya ada di bawah ini ya. Lanjut. Siklus instruksi dari CPU ini dapat kita lihat yang ada gambar biru ini. Untuk pertama kita memulai dan mengambil instruksi atau instruksi berikutnya. Kedua mengeksekusi instruksi lalu selesai. Di sini untuk mengeksekusi instruksi adalah siklus fetch, dan untuk mengeksekusi instruksi adalah siklus eksekusi. Dapat dilihat ya untuk penjelasan selanjutnya ada di sini. Untuk siklus fetch dan eksekusi bisa dijelaskan sebagai berikut, ada 4. Di awal dan sebuah registrasi ketika CPU atau alur instruksi dan CPU. Dan siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Siklus instruksi ini ada instruksi address accumulation atau IAC, instruksi fetch atau if, instruksi operation decoding atau IOT, operate instruction calculation atau OC, operation fetch atau off, data operation atau DO, operation store atau OS. Fungsi interupsi masing-masing modul berbagai hingga adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Macam-macam kelas sinyal interupsi yaitu program, timer, dan IO. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen mengeksekusi rutin agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul IO maupun memori. Kelas sinyal interupsi sama seperti tadi ya, program, timer, IO. Proses interupsi dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi lain. Nah, dapat kita lihat ya. Untuk tadi itu saya baca satu saja sebagai contoh. Dan sumber ini banyak yang untuk mengambil dari beberapa orang, yaitu dapat dilihat di slide. Diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2021 dengan judul Pengantar Teknologi Informasi, penerbit Yayasan Kita Menulis. Nomor 5, soal terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan bus, sistem bus, address bus, data bus, dan control bus. Untuk bus adalah jalur penghubung alat pada komputer yang digunakan sebagai media dalam proses melewatkan data dalam suatu proses. Bus data atau data bus adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Untuk address bus digunakan untuk menandakan lokasi, sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjelaskan tugasnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ini semua penjelasan untuk UTS arsitektur komputer. Dan untuk ada pertanyaan mohon disertai nama untuk di
komen di YouTube saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.